Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Dasar Pemrograman. Kali ini kita akan masuk ke modul 3 yaitu perulangan. Perulangan berfungsi untuk menampilkan sesuatu secara berulang pada program, tapi tidak menggunakan printf, 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 printf seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke percobaan pertama. Yang pertama, include stdio.h. Kita masukkan library stdio.h, lalu int main sebagai fungsi utamanya. Lalu kita kenalkan variabel a dengan tipe data integer. Bisa dilihat di flowchart-nya juga. Nah, bentuk pada percobaan pertama ini kita menggunakan bentuk for. Di dalam for ini ada 3 ungkapan. Yang pertama itu untuk mendeklarasikan nilai A, yang kedua itu untuk syarat atau di sini lebih ke batasan dari nilai A, dan yang ketiga itu penambahan nilai A. Oke, langsung saja ke flowchart. Mulai, lalu kita kenalkan variabel A, lalu ke sini nilai A sama dengan 10, lalu masuk ke kondisi jika A kurang dari 15, maka akan ditampilkan nilai dari A. Nah, karena 10 ini kurang dari 15, maka kondisi ini terpenuhi dan nilai dari A adalah 10. Lalu nilai A akan bertambah dengan 1 menjadi 11, akan masuk lagi ke kondisi A kurang dari 15. Jika A kurang dari 15 terpenuhi, maka akan muncul nilai dari A adalah 11. Seperti itu. Setelah muncul, nilai A akan ditambah kembali menjadi 12. Jika masih kurang dari 15, akan ditampilkan lagi. Akan ditambah lagi. Jika masih kurang dari 15, akan ditampilkan lagi. Nah, seperti itu terus sampai kondisi A kurang dari 15 ini tidak terpenuhi. Lalu dengan kata lain, kalau di sini berarti ketika nilai A sama dengan 15, itu kondisi tidak terpenuhi dan program langsung selesai. Kita coba saja, build and run. Nah, yang pertama, A sama dengan 10, akan muncul nilai A sama dengan 10, lalu ditambah lagi, nilai A sama dengan 11, lalu ditambah lagi, nilai A sama dengan 12, lalu ditambah lagi, nilai A sama dengan 13, dan ditambah lagi nilai A sama dengan 14. Nah, setelah 14 ini program selesai. Karena yang memenuhi syarat A kurang dari 15 hanya 10 sampai 14. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua yaitu perulangan bentuk while. Nah, bedanya dengan perulangan for, kalau for kan nilai A dideklarasikan di dalam for-nya sendiri. Nah, kalau while itu bentuk programnya di dalam while itu hanya ada sebuah syarat dan penambahan nilai. Sedangkan nilai A itu dideklarasikan terlebih dahulu. Di sini nilai A dideklarasikan nilainya 10. Lalu akan ditampilkan eksekusi perulangan while.
Ini ditampilkan satu kali ya. Lalu masuk ke syarat A kurang dari 15. Kan tadi nilai A 10. Yang artinya A kurang dari 15 ini syaratnya terpenuhi, maka program akan menampilkan nilai dari A sama dengan 10. Setelah itu A++. Nah, A++ ini artinya apa? A++ itu sama seperti A sama dengan A plus 1. Jadi plus itu artinya ditambah 1. Dari 10 ditambah 1 menjadi 11. 11 masih kurang dari 15. Tampil kembali nilai A. Ditambah lagi menjadi 12. 12 masih kurang dari 15. Ditampilkan kembali nilai dari A. Lalu ditambah lagi jadi 13. 13 masih kurang dari 15. Ditampilkan kembali. Lalu ditambah lagi jadi 14. 14 masih kurang dari 15. Ditampilkan kembali. Lalu ditambah jadi 15. Nah, 15 kan tidak kurang dari 15. Maka program akan selesai. Kita coba saja. Ini yang pertama ditampilkan eksekusi perulangan while, lalu nilai dari A karena telah memenuhi kondisi A kurang dari 15. Seperti ini. Pertama 10, nilai awalnya ditambah 1 menjadi 11, tambah 1 menjadi 12, tambah 1 menjadi 13, tambah 1 menjadi 14. Jika 15, program akan selesai karena tidak kurang dari 15. Selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu bentuk do while. Bentuk do while ini hampir mirip dengan bentuk while, hanya saja nilai dari A ini ditampilkan terlebih dahulu, lalu nilai A ini bertambah, baru masuk ke syarat di dalam while. Untuk yang pertama, nilai A kita deklarasikan 10, lalu program akan menampilkan eksekusi perulangan do while. Nah, lalu 10 tadi akan dikeluarkan, nilai dari A itu 10. Lalu 10 itu akan bertambah jadi 11, dan melewati kondisi A kurang dari 15. Jika ya, kembali lagi akan menampilkan nilai dari A. Tadi kan sudah ditambah 1 jadi 11. Nah, lalu kembali tambah 1 menjadi 12. 12 kurang dari 15. Ya, ditampilkan kembali nilai dari A 12. Untuk lebih jelasnya mungkin kita run. Nah, di sini kan setelah eksekusi perulangan do while itu nilai A langsung ditampilkan 10. Setelah itu nilai A bertambah menjadi 11, masuk ke syarat A kurang dari 15, kan 11 kurang dari 15. Lalu akan ditampilkan nilai dari A itu 11. Jadi nilainya ditambah dulu, baru masuk syarat, lalu ditampilkan. Tambah lagi 12, 12 kurang dari 15, ditampilkan nilai dari A 12. Ditambah 1 lagi, jadi 13, 13 masih kurang dari 15, ditampilkan kembali nilai dari A 13. Tambah 1 lagi 14, 14 masih kurang dari 15,
tampilkan kembali nilai dari A 14 tambah 1 jadi 15. Karena 15 tidak kurang dari 15, maka program selesai. Yang terakhir kita masuk ke percobaan keempat, yaitu perulangan bersarang. Yang pertama kita masukkan library std.h, lalu int-main sebagai fungsi utamanya, lalu kita kenalkan variabel i dan j. Ini di preparation. Lalu sama seperti di modul sebelumnya, di sini ada perulangan luar dan perulangan dalam. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke flowchart ya. Jadi yang pertama i sama dengan 1, lalu masuk ke syarat i kurang dari 5. Jika ya, maka akan lanjut ke perulangan dalam. Jika tidak, maka program akan selesai. Lalu kan ini tadi 1, berarti ya J sama dengan 1, lalu masuk ke kondisi J kurang dari sama dengan 4. Jika ya, akan tampil I. Jika tidak, maka hanya akan tampil enter dan nilai I ini akan ditambah. Karena J itu sama dengan 1, maka tampil I. Lalu J akan bertambah. Jadi 2, masih kurang dari sama dengan 4. Tampilkan lagi I, ditambah lagi sama 3. 3 kurang dari sama dengan 4. Tambah lagi I, tambah lagi 4. 4 kurang dari sama dengan 4. Tampil lagi I, tambah lagi 5. Nah, 5 kan sudah tidak memenuhi kondisi kurang dari sama dengan 4. Lalu ditampilkan enter. Lalu nilai I bertambah. Dari yang tadinya 1 jadi 2. 2 masuk ke syarat I kembali. Masih terpenuhi. 2 kurang dari 5. J kembali menjadi 1. Lalu masuk ke J kurang dari sama dengan 4. Tampilkan I itu 2. Lalu J tadinya 1 ditambah jadi 2. 2 kurang dari 4. Tampil I. Tambah lagi 3. 3 kurang dari sama dengan 4. Muncul lagi I. Ini untuk lebih jelasnya kita run saja. Nah, di sini fungsi for yang luar itu untuk menentukan nilai yang akan ditampilkan. Sedangkan for yang dalam itu nilai tersebut akan diulang berapa kali. Karena di sini J itu kan dari 1 sampai kurang dari sama dengan 4. Jadi dari 1 sampai 4 ya. Terus di sini kan nilai I tadi yang awal 1. 1 akan diulang selama 4 kali. Karena muter-muter di sini selama 4 kali. Lalu ketika sudah terpenuhi, I ini baru bertambah jadi 2. Sama 2 akan ditampilkan 4 kali karena di sini J-nya 1 sampai 4. Lalu ditambah lagi 3 akan diulang selama 4 kali. Lalu 4 akan diulang selama 4 kali. Nah, karena batas dari for luar ini hanya kurang dari 5, yang artinya hanya sampai 4, maka program akan selesai di 4. Yang ditampilkan hanya sampai 4. Seperti itu.
Mungkin masih banyak jenis perulangan bersarang ini tidak hanya bentuk for, ada bentuk while dan do while. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh asisten kelas atau kalian bisa cari referensi sendiri di internet. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.